Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Para santri pesantren online Tasfiyatul Qulub, para jamaah, para pemirsa, dan para muhibbin dimanapun Anda berada yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai ngaji pada kali ini dengan baca surat Al-Fatihah. Kita tujukan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta para sahabat, para sahabat, para tabi'in, para kiai, para habaib, wabil khusus Al-Khatib penulis kitab ini, yaitu Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Begitu juga para keluarga kita yang sudah meninggal dan yang masih hidup. Mari kita bacakan Fatihah sekali. Ala niyah sholihah lana walahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pada ngaji kali ini kita sampai pada halaman 18 bab faslun fil wara'i. Pasal atau bab yang berkenaan dengan wira'i. Jadi wira'i adalah suatu konsep menjaga perilaku, ya, menjaga perilaku yang ada di dalam kehidupan ini. Menjaga dari apa? Menjaga dari berbagai barang yang syubhat, apalagi yang haram. Itulah wira'i. Itu rakso awak, menjaga diri dari barang-barang yang syubhat, apalagi yang haram. Qala alaihi salatu wassalam, ya Aliyu la dina liman la khosyata lahu. Tidak ada agama bagi orang yang tidak takut atas ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong gak dianggap beragama nek ora takut. Artinya masih sering melakukan maksiat. Ora dan tobat ngenteni tuwa salah kedatangan meninggal. Astagfirullahaladzim. Wala akala liman la ismata lahu. Dan tidak ada tiada berakal, tiada mempunyai akal bagi orang yang tidak menjaga larangan-larangan Allah. La ismatalah. Orang yang tidak menjaga atau menghindar, ya, dari larangan-larangannya Allah, kuwi berarti wong sing ora berakal. Jadi secara realitasnya dia punya akal, tapi sebenarnya tidak. Itulah orang-orang yang tetap istiqomah di dalam melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala imana, lan tidak beriman, liman la wara'ala, bagi orang yang tidak wira'i. Orang itu tidak dikatakan beriman bagi orang yang tidak memiliki wira'i. Maka wira'i itu harus kita letakkan, ya, dalam kehidupan ini, agar kita itu uripnya orang condong materialisme, ya, paham materi dan konsumerisme, paham yang
makan terus, konsumsi terus. Nah, kita harus meletakkan wira ini sebagai konsep untuk menangkal pada era globalisasi, pada era modern saat ini yang berpaham tadi kapitalisme, materialisme, dan konsumerisme. Paham yang berbasis materi dan paham yang berbasis pemakai atau penikmat. Maka di dalam kitab Syarah Hikam oleh Syekh Abdullah Al-Hajazi Al-Khalwati, beliau menyatakan bahwa untuk meredam hawa nafsu keduniawiaan, kemateriaan, itu ada 4. 1, sehatul yakin. Kita harus yakin bahwa Allah akan mencukupi segala rezeki kepada kita semua. Dalam Al-Quran, wa ma min dabbah fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tiada hewan melata di atas bumi kecuali Allah menanggung rezekinya. Jadi nyamuk nggak khawatir lah Pak. Burung emprit itu nggak khawatir. Semakin kalau dia mau berusaha pasti Allah akan mencukupi rezekinya. Apalagi manusia yang diciptakan Allah, makhluk yang paling mulia. Ojo khawatir. Jadi harus yakin gitu loh. Sehingga kita itu tidak terlalu keduniawian. Yang kedua, kamalut ta'alluq bi rabbil alamin. Sempurnanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ojo sandar ning menungso, ojo ngenteni kedermawaan menungso, ojo mengharap manusia, tapi berharaplah kepada Allah. Yakin terus sempurna berharap kepada Allah. Yang ketiga, wujudus syukur ilahi, adanya ketenangan ketika Allah memberikan rezeki, diberi sehat, awake dhewe tenang, ya. Diberi kesempatan untuk bisa ngaji, tenang. Diberi kesempatan bisa beli kuota data, tenang. Bisa berteduh di rumah yang mungkin pas-pasan juga tenang. Itu namanya as-sukun, wujud sukun ilahi, adanya ketenangan atas rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ya, yang terakhir, tumaknatul qalbi, ketenangan hati, ketenangan jiwa. Itu perlu sekali untuk menangkal paham-paham modern saat ini. Apalagi kita itu HP itu mereknya wah banyak sekali, motor begitu juga, baju apalagi. Kalau kita tidak mempunyai tameng, mempunyai filter wirai, ya udah kita akan tenggelam di dalam keduniaan. Nauzubillah min dzalik. Lanjutkan, wala ibadata, lan tidak ada ibadah liman la ilma lahu, dan tidak ada ibadah bagi orang yang tidak mempunyai ilmu. Piye carane salat, piye carane poso kalau dia tidak mengerti aturan mainnya. Malah sholat ada idul, ngalor, ngetan. Itu karena nggak tahu ilmunya. Maka beribadah itu kudu ngerti ilmunya. Wala muru'ata, dan tidak ada kewibawaan liman la shadaqata lah, bagi orang yang tidak memiliki kejujuran. Wong ora jujur tidak berwibawa, rendah di mata manusia. Maka sifat jujur, perilaku jujur itu akan meninggikan derajat makom seseorang. Jadi semakin para santri, para mahasiswa, para muhibbin, para pemirsa, kalau kita mempunyai karakter kepribadian yang jujur, ya itu naik pangkat derajat kita di hadapan manusia, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali bohong, 2 kali bohong, 3 kali bohong, hancurlah pada saat itu. Nauzubillah min dzalik.
Wala amanah, lan tidak ada keamanan, kenyamanan, liman la siralah, bagi orang yang tidak memiliki rahasia. Jadi orang memiliki rahasia itu penting, tidak harus diumbar, apalagi rahasia keluarga. Jadi kalau kita bersosial atau berkehidupan sosial itu jangan sampai memaksa orang untuk membuka rahasianya. Karena apa? Karena rahasia itu dapat mengamankan dirinya. Jadi kita itu wajib memiliki rahasia-rahasia yang harus kita tahu sendiri, bukan orang lain. Kadang ada rahasia yang harus diketahui oleh keluarga dan tidak boleh diketahui oleh orang lain. Begitu juga pemerintahan Indonesia contohnya, itu harus memiliki rahasia yang tidak harus diketahui oleh rakyat. Nah, jangan memaksa gitu. Kalau dibuka karena rahasia itu sifatnya tertutup, maka ya jangan diumbar sembarangan rahasia apapun. Ketika orang sudah mengumbar rahasianya, disitulah letak tidak keamanan, disitulah letak bahayanya, disitulah letak kehancurannya. Kalau sampai rahasia orang lain diungkap, tersebar. Wala taubata, tidak ada taubat, liman la taufiqalah, bagi orang yang tidak memiliki petunjuk hidayah. Orang enggak sadar, enggak akan taubat. Kalau dia tidak menyesal, enggak akan taubat. Ya, beruntunglah bagi kita semua ketika telah melaksanakan maksiat, kezaliman, baik yang sengaja maupun tidak disengaja, akhiri dengan taubat. Wala sakha'a, dan tidak ada kebaikan, tidak ada baik, tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak mempunyai malu. Bukan tidak mempunyai kemaluan ya, tidak memiliki malu. Jadi wong ra duwe isin kuwi elek. Maka malulah, maka isinlah, itu baik, karena malu sebagian dari iman. Malu bagian dari kebaikan itu sendiri. Begitu ya Aliyu, malam yakun war'an 'anil ma'asi. Wahai Ali, barang siapa yang tidak menjauhi atau tidak wirai anil ma'asi, tidak menjauhi maksiat-maksiat, fabatnul ardi, maka batnul ardi itu bisa dimaknai maka dipendam atau mati. Maka mati atau dipendam itu khairun, lebih baik baginya, min dhahriya, daripada di luar atau daripada hidup. Barang siapa yang tidak menjauhi maksiat-maksiat, maka mati atau dipendam itu lebih baik baginya daripada hidup atau di atas tanah, gitu misalnya ya. Li'annahu la imana, karena sungguhnya tidak ada keimanan fi qalbihi, di dalam hatinya. Jadi kalau kita pelajari kemarin, sebenarnya orang yang selalu berbuat maksiat itu sebenarnya mengotori dirinya sendiri. Ibarat kaca. Kaca itu kalau tidak pernah dibersihkan, tidak pernah dilap, itu ya akan kotor, akan ada bintik-bintiknya. Kalau kita ngaca, maka akan tidak jelas wajah kita. Begitu juga orang yang selalu melakukan maksiat, itu ibarat kaca, semakin kotor ya semakin tidak kelihatan. Maka semakin orang itu melakukan maksiat, maka keimanan itu akan hilang dari dirinya.
Wis angel kandhane. Sulit untuk dinasehati karena orang yang seperti itu atau model-model kayak itu sulit. Oleh karena itu setiap hari, setiap saat harus selalu kita itu harus taubat, baca istighfar, sholat, baca sholawat, wudhu. Itu penting sekali dalam rangka apa? Untuk membersihkan diri kita dari dosa-dosa, sehingga diri kita menjadi suci kembali. Begitu. Jadi banyak sebenarnya alat untuk membersihkan atas kehinaan, kekotoran diri gitu ya. Ya aliyu aslul warai, inti wirai, yaitu tarkul haram, meninggalkan keharaman. Jadi inti dari wirai yaitu meninggalkan keharaman. Wa ma haramallahu, dan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti dari sifat wirai tadi meninggalkan barang-barang yang haram dan apa-apa yang diharamkan oleh Allah, meninggalkan makan babi, makan anjing, mencuri, korupsi. Itu bagian-bagian yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rasul karami, dan inti dari kemuliaan itu terletak fi tarkil ma'asi, terletak di dalam meninggalkan maksiat. Bahkan Imam Dilami ya itu mengatakan lau sholaitum hatta takunu kal hanaya wa sumtum takunu kal autad lam yaqbalallahu minkum illa biwara'in hajis. Seandainya kamu sholat, puasa, baik seperti kayak tiang, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan jalan wirai. Jadi sholatnya ya gak ada gunanya. Jadi kalau awake dhewe ku yo ibadah tapi ya maksiat, ya bahaya itu. Maka harus segera taubat. Bahkan di dalam kitab Al-Lumah fi Takhrij At-Tasawuf Al-Islam, wirai ini terbagi menjadi 3. 1, wirai yang berbasis menghindari syubhat, menghindari barang yang tidak jelas halal dan haramnya, ditinggalkan. Itu wirai, bagian dari wirai. Yang kedua, menghindar dari sesuatu yang menghentikan hati dari zikrullah. Jadi awalnya dia menjauh dari hal-hal yang dapat menghentikan kita zikir, lalek ke Gusti Allah, tinggalkan. Itu berarti sudah wirai. Yang ketiga, menghindar dari orang-orang yang tidak mengajak zikir, orang ngajak ngiling marang Gusti Allah. Banyak ini modelnya. Orang-orang yang ada di TV, di WA, di Facebook, dia orang ini kok ngelalekake menghilangkan kita untuk ingat kepada Allah, itu awake dhewe sudah tidak wirai. Ya HP-nan tapi ya iling Gusti Allah. Ngono lho Mas. Ya ndelok TV tapi ya iling Gusti Allah. Aja lali blas. Apapun itu. Innar rajula ya aliyu innar rajula, sesungguhnya seseorang sebab akhlak yang baik, sungguhnya seseorang dengan akhlak yang baik itu sampai laya beluhu, itu sampai dapat mencapai, sungguhnya seorang itu dengan akhlak yang baik dapat mencapai
darajata shaim, derajatnya orang yang berpuasa, al-qaim, yang bangun malam, sholat tengah malam, al-ghazi, orang yang berperang fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan akhlak yang baik, artinya menanamkan sifat karakter wirai di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, mahasiswa, peserta didik dan masyarakat sekitar kita, itu dapat apa? Menaikkan level seseorang itu mencapai derajat orang yang sering berpuasa, orang yang sering melakukan puasa apa? Sholat malam dan perang fisabilillah. Nah, itu jadi penanaman internalisasi wirai ini harus kita gelorakan. Baik jadi bapak, ibu, pejabat, mahasiswa, apalagi yang menjadi memiliki jabatan yang ada di pemerintahan, itu harus menanamkan dirinya sikap wirai ini sehingga tidak akan tergoda apa? Uang, gitu. Tidak tergoda apa? Suap, tidak tergoda apa? Materi, emas-emasan, tidak tergoda apa? Heroin, narkotika dan sebagainya. Nah itu. Nah, berat ini memang. Tapi kalau kita nggak memiliki, ya sulit untuk menjadi manusia-manusia yang baik, yang bersih, manusia-manusia yang suci. Jadi wirai ini harus kita tanamkan sejak dini dalam keluarga kita. Ya aliyukun basyasan, wahai Ali, jadilah orang yang selalu tersenyum, murah senyum, sumeh gitu. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah yuhibbul basyasina, sesungguhnya Allah mencintai, menyukai orang-orang yang sumeh, yang tersenyum. Wa yubghidul abusa, dan ia membenci orang-orang yang cemberut, merengut. Masya Allah. Al-karihil wajhi, yang tidak disenangi raut mukanya. Nah itu nggak baik, semuanya santai. Nggak boleh. Nah itu nggak bisa loh. Jadi Allah membenci orang-orang yang cemberut, murung, tidak sumeh. Tapi Allah mencintai orang-orang yang suka tersenyum. Tapi tersenyum ini ya harus kontekstual. Artinya melihat situasi kondisi. Loh, saat orang meninggal kamu malah senyum, itu ya kamu bisa dikeperuki orang loh. Atau senyum tertawa di pinggir jalan, ya apa bedanya dengan orang gila? Di senyum pun harus tahu situasi kondisi. Dan Allah tadi tidak mencintai orang-orang yang cemberut, merengut, umup, wajahnya umup, merah itu hindari. Ya aliyu ra'sul ibadati, inti dari ibadah yaitu asumtu diam, meneng. Kayak dalam hadis, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, lebih baik mengatakan yang baik atau diam. Ya, mengatakan yang baik itu apa? Illa min dzikrillah, kecuali dengan zikir kepada Allah. Ya enggak harus diam, artinya zikir pun ini berarti bisa bersuara, bisa bernada, artinya bersuara. Jadi inti dari ibadah itu diam. Artinya diam itu ya tidak banyak omong terkait hal yang tidak penting gitu. Kalaupun dia berbicara pun di situ ada zikrillah. Zikrillah itu tidak harus Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Tapi kalau dia mengungkap, menyikap ayat-ayat kauniyahnya Allah, itu namanya zikrullah. Hujan, ini kan hujan itu berbentuknya air. Air itu siapa yang menurunkan? Allah. Sampai ketemu Allah.
Tanaman ini siapa yang menghidupkan, diberi pot, di dalamnya ada air. Itu siapa yang? Allah Subhanahu wa taala. Loh, ini namanya zikrullah. Gitu ya. Jadi zikrullah itu sangat luas. Ya Aliyu, kasratun naumi, banyak tidur, tumitul qalba, itu mematikan hati. Banyak tidur, tidak ada aktivitas, uripe turu, itu jatah membunuh hatinya. Itu pasti kandhane angel, tidak mendapat masukan-masukan cahaya ilahi. Jadi ojo kakean ngorok, kakean ngiler ya, atau kakean turu bahasanya. Subhanallah. Wa tudhibul baha, dan dapat menghilangkan cahaya muka, aura wajah itu akan hilang. Banyak turu. Nah, di dalam kitab Nasha'ihul Ibad diterangkan bahwa kebanyakan umat terdahulu itu rusak karena apa? Pertama, banyak tidur. Dua, banyak makan. Tiga, banyak bicara. Kakek turu, kakek ngomong akeh sampai ini merusak suatu bangsa. Wa kasratu dzunubi, dan banyak dosa, tumitul qalba, itu dapat mematikan hati. Banyak dosa, banyak maksiat, banyak melanggar syariat, itu dapat mematikan hati. Wa turitsun nadma, dan dapat menyebabkan penyesalan. Jadi harus penyesalan itu tidak harus menunggu hari tua. Ketika kita melakukan kesalahan, ketika melakukan kemaksiatan, disitulah pintu Allah terbuka untuk tobat. Tobat akan menghilangkan semua dosa-dosa yang kita miliki. Ya Ali, wahai Ali, an'amallahu alaihi fasyakara, barang siapa yang diberi nikmat oleh Allah lalu dia bersyukur, alhamdulillah, bisa bernapas, bisa melihat, bisa berbicara, bisa duduk, wah nikmat banyak ini. Tapi dia bersyukur, wa batalahu fasobaro, dan diuji oleh Allah lalu dia sabar, wa asa'a fastaghfara, dan dia berbuat jahat, berbuat jelek lalu dia minta ampun, dakhalal jannah, maka ia masuk surga dari pintu yang ia kehendaki. Jadi kalau kita mau masuk surga, apa syaratnya? Bersyukur. Bersyukur dapat tambah nikmat, seperti dalam surat Ibrahim ayat yang menyatakan bahwa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nek sampean, nek kamu itu banyak bersyukur, Allah akan menambah nikmat. Allah mengurangi nikmat karena tidak bersyukur atau kufur nikmat. Nauzubillah min dzalik. Jadi orang-orang itu kehilangan nikmat itu karena tidak mau bersyukur. Hilang kekayaannya karena nggak mau bersyukur. Hilang ilmunya karena nggak mau bersyukur. Hilang istrinya, aduh, karena tidak mau bersyukur. Astagfirullahaladzim. Ya Ali, la tafroh. Lanjutnya, wahai Ali, janganlah terlalu senang. Ojo senang berlebihan. Innallaha la yuhibbul farihina. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan di dalam kesenangan. Karena orang-orang berlebihan dalam senang itu akan hilang daratan, hilang semuanya. Wa alaika bil husni, dan hendaklah kamu bersedih. Fa innallaha yuhibbu kulla hazinin, karena sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sedih. Sedih dalam hal apa? Sedih karena melakukan dosa. Nek senang ya ojo berlebihan, nek sedih pun ya ojo berlebihan, yang sedang-sedang saja.
Terakhir, ya Ali wahai Ali, ma min yaumin jadidin illa wa yaqulu ya bani Adam. Tiada hari baru kecuali ia berkata. Jadi, tiada datang hari baru, tahun baru kecuali ia berkata, wahai anak Adam. Ini yang berkata hari ya. Wahai anak Adam, ana yaumun jadid. Saya ini hari baru. Wa ala amalika syahid. Dan saya menyaksikan atas amalmu. Fandur madza taf'al. Maka lihatlah apa yang kamu kerjakan. Jadi aktivitas kita, pekerjaan kita sehari-hari ini disaksikan oleh hari. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada suatu hari kalian akan ditampakkan ya amal-amalmu yang berkenaan denganmu. La takhfa minkum khafiyah, tidak ada yang samar, yang bisa disembunyikan darimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan kita amal kita ya apik, aktivitas kita ya positif, ya maslahah di hadapan Allah beserta di hadapan manusia, dan tentu istiqomah dan tentu lestari. Istiqomah itu mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan sholawat Iqul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa tawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.